Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis jaminan. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang hukum jaminan. Apa sih hukum jaminan? Hukum jaminan merupakan bagian hukum hutang piutang di mana boleh menggunakan jaminan ataupun tidak. Dasar menggunakan jaminan terdapat pada pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan adalah hukum yang mengatur tentang anggunan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur untuk menjamin pembayaran hutangnya ketika terjadinya wan prestasi atau cacat perjanjian. Dan tentu hal ini harus dilengkapi dengan adanya perjanjian pokok, yaitu hutang piutang. Jenis jaminan bisa dilihat di gambar terdapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan material kebendaan dan jaminan imaterial perorangan. Apa sih yang dimaksud dengan jaminan material dan jaminan imaterial? Baik, di slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jenis jaminan dibedakan menjadi dua, yaitu jaminan material atau kebendaan dan jaminan imaterial atau perorangan. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jaminan material atau kebendaan. Jaminan material adalah suatu jenis jaminan yang berupa benda atau properti yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai anggunan untuk pinjaman. Jaminan material dapat berupa benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan posisinya, dan benda tidak bergerak atau benda yang tidak dapat dipindahkan posisinya. Contoh dari benda bergerak adalah mobil, motor, mesin, dan perhiasan. Sedangkan benda tidak bergerak, contohnya adalah tanah, bangunan, rumah, dan saham. Dalam jaminan material, kreditur memiliki hak untuk menjual atau melelang benda atau properti yang dijadikan jaminan jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Jaminan kebendaan atau material dapat dilakukan dengan 5 cara, yaitu gadai, fidusia, kredit perben, hipotek, dan tanggungan. Apa sih yang dimaksud dengan kelima hal tersebut? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah gadai. Gadai adalah suatu jenis jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan menyerahkan benda bergerak sebagai anggunan untuk pinjaman. Dasar hukumnya ada pada pasal 1150 dan 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya adalah seorang debitur meminjam uang dari bank sebesar 10 juta dengan menyerahkan perhiasan sebagai jaminan. Tata cara pemberian hak gadainya adalah perjanjian gadai harus dibuat dalam bentuk akte notaris. Benda bergerak yang dijadikan jaminan harus diserahkan kepada kreditur. Cara penghapusan gadai adalah hak gadai dapat dihapuskan jika debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur. Dan benda bergerak yang dijadikan jaminan harus dikembalikan kepada kreditur. Yang kedua adalah fidusia. Fidusia adalah suatu jenis jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan menyerahkan hak atas benda bergerak atau tidak bergerak sebagai anggunan untuk pinjaman. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Contohnya adalah seorang debitur meminjam uang dari bank sebesar 50 juta untuk modal usaha. Sebagai jaminannya, debitur menyerahkan hak atas mobilnya kepada bank atau STNK mobilnya. Tata cara pemberian hak fidusia adalah perjanjian fidusia harus dibuat dalam bentuk akte notaris, dan hak atas benda bergerak atau tidak bergerak yang dijadikan jaminan harus didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Cara penghapusan hak fidusia tidak jauh beda dengan cara penghapusan gadai, yaitu hak fidusia dapat dihapuskan jika debitur telah melunasi hutangnya dan hak atas benda bergerak atau tidak bergerak yang dijadikan jaminan harus dihapus dari daftar fidusia. Yang ketiga adalah kredit perbens. Kredit perbens adalah suatu jenis jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan cara menyerahkan hak atas properti tidak bergerak sebagai anggunan untuk pinjaman yang akan digunakan untuk membeli properti tersebut. Dasar hukumnya ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contohnya adalah seorang debitur meminjam uang sebesar 500 juta kepada pihak bank untuk membeli tanah dan membuat rumah yang belum terbangun. Sebagai jaminannya, debitur menyerahkan hak atas tanah dan bangunan yang akan dibangun kepada bank. Tata cara pemberian hak kredit perbens adalah perjanjian kredit perben harus dibuat dalam bentuk notaris. Hak kredit perben harus didaftarkan pada kantor pertanahan atau agraria. Cara penghapusannya adalah hak kredit perben dapat dihapus jika debitur telah melunasi hutang-hutangnya kepada kreditur. Keempat, ada yang namanya hipotek.
Hipotek adalah suatu jenis jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan menyerahkan hak atas properti tidak bergerak sebagai anggunan untuk pinjaman. Dasar hukumnya ada pada pasal 1162 dan 1232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Contoh perbuatannya adalah seorang debitur meminjam uang dari bank sebesar 100 juta untuk modal usaha. Sebagai jaminannya, debitur menyerahkan hak atas sawahnya kepada bank. Tata cara pemberian hak hipoteknya adalah dengan perjanjian hipotek harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Hak hipotek harus didaftarkan pada kantor pertanahan atau agraria. Cara penghapusan hipoteknya ada dengan cara hak hipotek dapat dihapus jika debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditur, dan hak hipotek harus dihapus dari pendaftaran hipotek pada kantor pertanahan atau agraria. Yang kelima, ada yang namanya hak tanggungan. Hak tanggungan adalah jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan menyerahkan hak atas tanah atau bangunan sebagai anggunan. Dalam dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Syarat-syaratnya adalah perjanjian hak tanggungan harus dibuat secara tertulis atau di hadapan notaris. Perjanjian hak tanggungan juga harus didaftarkan pada kantor pertanahan atau agraria. Contoh perbuatannya adalah seorang debitur meminjam uang dari bank sebesar 300 juta. Untuk membeli mobil sebagai jaminan, debitur menyerahkan hak atas kebunnya kepada bank. Cara penghapusan hak tanggungan dilakukan dengan memberikan APHT, yaitu Akte Penghapusan Hak Tanggungan. APHT harus dibuat di hadapan notaris. APHT juga harus didaftarkan di kantor pertanahan atau agraria. Setelah didaftarkan, hak tanggungan dihapus dari sertifikat hak atas tanah. Mungkin secara pendengaran, hipotek dan hak tanggungan terdengar sama, namun ternyata mereka berbeda dari segi dasar hukum, tata cara penghapusan hipotek, dan tanggungan yang terletak pada dokumen yang digunakan untuk penghapusan hak jaminan, yaitu surat keterangan hapus hipotek untuk hipotek dan APHT untuk hak tanggungan, serta prosedur pendaftaran yang berbeda. Jenis jaminan yang kedua yaitu jaminan imaterial atau perorangan. Jaminan imaterial adalah suatu jenis jaminan yang berupa pernyataan atau janji dari seorang penjamin untuk menjamin kewajiban debitur kepada kreditur. Jaminan imaterial tidak memerlukan adanya anggunan berupa benda atau properti. Jaminan perorangan dibagi menjadi 3, yaitu burtos, tanggung-menanggung, dan garansi. Burtos adalah suatu perjanjian di mana seorang penjamin menjamin kewajiban debitur kepada kreditur. Tanggung-menanggung adalah suatu perjanjian di mana seorang penjamin menjamin kewajiban debitur kepada kreditur untuk melunasi hutangnya, dan penjamin bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi hutang debitur jika debitur tidak dapat melunasi hutangnya. Yang ketiga, ada yang namanya garansi, suatu pernyataan yang diberikan oleh penjamin untuk menjamin kualitas atau kinerja suatu produk atau jasa yang dimiliki oleh debitur. Kelebihan jaminan perorangan adalah dapat membantu debitur memperoleh pinjaman dengan lebih mudah, dan penjamin dapat membantu debitur memperoleh pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah. Namun kelebihan tentu memiliki kekurangan. Kekurangan jaminan perorangan adalah penjamin bertanggung jawab secara pribadi untuk melunasi hutang debitur jika debitur tidak dapat melunasinya. Dan jaminan perorangan dapat mempengaruhi hubungan antara penjamin dan debitur. Dengan garis besar, penjamin dapat dirugikan jika debitur tidak dapat melunasi hutang-hutangnya. Namun, jaminan perorangan dapat menjadi salah satu alternatif bagi debitur untuk memperoleh pinjaman dengan lebih mudah dan dengan suku bunga yang lebih rendah. Namun, penjamin juga harus memahami kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai penjamin dan memastikan bahwa debitur dapat melunasi hutang-hutangnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.